mengikuti ibadah online ini? Yuk, kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman semua. Wah, Kak Foni senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu ya. Nah, Kakak mau tanya nih, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya. Sip deh kalau begitu. Nah adik-adik, kakak gak sendirian nih pagi ini. Kakak ditemani oleh teman kalian. Yuk kita kenalan ya. Halo teman-teman, nama saya Andreas dan saya Amos. Kami akan mengajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan. Oke, pasti teman-teman siap ya. Tapi sebelumnya Andreas, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Nah adik-adik, kita lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Atas pemeliharaan Tuhan buat kami dan keluarga kami. dan keluarga kami. Saat ini Saat ini kami rindu kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus. kami mengucap syukur Kami mengucap syukur dan berdoa. dan berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, yuk kita memuji Tuhan bersama. Ikuti gerakan ya. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. sekali lagi ya. Oke. Setinggi-tingginya, Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, oh kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. kasih Yesus, oh kasih Yesus, Mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. kasih Yesus, oh kasih Yesus,
membaca firman Tuhan, pasti kita akan menang. Jadi teman-teman, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian kami. Adik-adik, pasti di antara kalian udah gak sabar mau dengerin cerita tentang Tuhan Yesus ya. Nah, melalui pujian ini, kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Tuhan Yesus, kami senang mendengarkan firman-Mu. Hati kami seperti tanah yang subur, siap untuk menerima benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman. Adik-adik duduk yang rapi, jangan lupa siapkan juga Alkitabnya ya. Buat adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa baca, nanti boleh minta tolong dibacakan sama kakaknya atau mama papanya. Cerita hari ini, Kak Mary mau melanjutkan cerita tentang setelah Tuhan Yesus dibaptis. Adik-adik masih ingat kan cerita tentang Tuhan Yesus dibaptis? Nah, hari ini kita akan lanjutkan ceritanya. Tapi sebelumnya, kita lihat video yang satu ini yuk.
tadi kita udah lihat ya bagaimana seorang anak yang main game terus, bahkan disuruh makan, disuruh main keluar sama ibunya. Anak itu nggak mau, dia malah main lagi, main game terus. Emang sebenarnya main game itu nggak boleh ya Kak? Boleh, main game itu boleh asal kita bisa atur waktunya. Jadi kita nggak terus-terusan main game. Nah, mungkin adik-adik juga pernah tergoda untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh firman Tuhan. Hari ini, Kak Mary mau menceritakan kisah Tuhan Yesus yang berhasil melawan godaan si iblis. Penasaran kan? Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Cerita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Selama di padang gurun, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa karena Tuhan Yesus sedang berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Karena sudah tidak makan apa-apa selama 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus merasa lapar adik-adik. Si iblis memanfaatkan rasa lapar yang dialami oleh Tuhan Yesus. Si iblis datang dan mencobai Tuhan Yesus. Kita lihat ya di ayat 3, si iblis bilang sama Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Si iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan muncul suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Makanya si iblis berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, tapi apakah Tuhan Yesus mau mengikuti perintah dari si iblis? Kita lihat lagi ya di ayat 4 bagaimana jawaban Tuhan Yesus. Di ayat 4, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, di sini Tuhan Yesus nggak menyampaikan apa-apa adik-adik. Tuhan Yesus menjawab si iblis dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu karena firman Tuhan itu berkuasa. Jadi si iblis tidak bisa berkata apa-apa. Adik-adik, di percobaan pertama tadi kita lihat kalau iblis gagal. Tuhan Yesus tidak mau menuruti iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Sekalipun saat itu Tuhan Yesus sedang lapar. Nah, lalu apakah iblis berhenti? Apakah iblis pergi begitu saja? Ternyata tidak adik-adik. Iblis masih berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Selanjutnya apa ya yang dilakukan oleh si iblis? Si iblis membawa Tuhan Yesus ke atap bait Allah. Nah, dari atas atap bait Allah, si iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Si iblis tahu bahwa Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak jatuh. Nah, apakah Tuhan Yesus mau menuruti perintah iblis? Kita lihat ya di ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, dari sini kita bisa lihat ya adik-adik, si iblis ingin sekali Tuhan Yesus untuk menuruti perkataannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Ia melawan iblis dengan firman Tuhan, dengan perkataan firman Tuhan. Setelah percobaan pertama dan kedua gagal, ternyata si iblis belum menyerah loh adik-adik. Si iblis masih berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Si iblis lalu membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang tinggi, dan dari atas sana ia memperlihatkan seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Tuhan Yesus. Terus si iblis berkata sama Tuhan Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku." Si iblis ingin Tuhan Yesus sujud menyembah kepadanya. Padahal kan yang menciptakan
langit, menciptakan bumi. Itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus punya kuasa, ia punya semuanya. Si iblis berkata seolah-olah ia lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus lebih berkuasa dari si iblis. Nah, lalu apa ya jawab Tuhan Yesus sama si iblis? Yuk kita lihat di ayat 10 ya. Kakak bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, adik-adik, lagi-lagi Tuhan Yesus nggak banyak bicara, nggak mengatakan apa-apa selain firman Tuhan, sebab ada tertulis. Jadi, dari cerita ini kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak mau taat kepada iblis, karena taat kepada iblis itu dosa. Dan Tuhan Yesus meresponi firman Tuhan dengan cepat. Ia nggak mengatakan apa-apa selain firman Tuhan. Setelah percobaan ketiga gagal, barulah si iblis pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana ia meresponi firman Tuhan dengan cepat. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus tidak banyak berkata-kata. Ia hanya melakukan firman Tuhan saja. Tuhan Yesus juga ingin supaya kita meresponi firman Tuhan tanpa ragu-ragu. Ketika kita meresponi firman Tuhan, itu artinya kita taat kepada Tuhan Yesus. Nah, taat kepada Tuhan Yesus juga bisa adik-adik lakukan dengan taat kepada orang tua. Ketika mama atau papa menyuruh adik-adik bangun pagi, adik-adik langsung melakukannya, itu berarti adik-adik sedang melakukan firman Tuhan yang berkata, taatilah ayahmu dan ibumu. Ketika adik-adik taat dan meresponi firman Tuhan, adik-adik juga bisa menguasai diri dari keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya adik-adik bisa menguasai diri dari rasa malas, rasa ingin berbohong, rasa ingin melawan orang tua, karena firman Tuhan itu berkuasa dan bisa mengalahkan kuasa iblis. Adik-adik, sekarang kita mau hafalkan satu ayat yang berkuasa dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Adik-adik percaya kalau kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka ia akan lari dari kita. Ingat ya, firman Tuhan itu berkuasa. Yuk kita hafalin ayat ini sekali lagi dari Yakobus 4 ayat 7. Kata mu-nya diganti dengan nama kita masing-masing ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada mereka. Ih, keren deh adik-adik. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi sebelum tutup firman Tuhan hari ini, Kamari mau tanya dulu, apakah di antara adik-adik ada yang belum percaya kalau firman Tuhan itu berkuasa? Nah, adik-adik, firman Tuhan itu tidak hanya berkuasa untuk melawan si iblis, tapi juga berkuasa untuk memberikan kita hidup yang kekal. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sudah memberikan kita kuasa untuk melawan si iblis. Yuk, bagi adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, boleh ikuti doa Kamari ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan aku dari hukuman dosa. Aku mau mengundang Engkau sebagai juru selamatku. Aku mau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, sebagai satu-satunya juru selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, dan
menjadi pemenang atas iblis, sehingga aku juga memiliki kuasa untuk bisa menang melawan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau meresponi firman Tuhan dengan cepat, dengan tanpa ragu-ragu. Aku mau taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan menunjukkan melawan iblis dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya untuk kami dapat bisa menang melawan godaan si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Setelah ini masih ada kegiatan dan bagi berkat dari teman-teman kalian. Jangan kemana-mana dulu ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Suatu pagi di hari Minggu di rumah Noe. Noe, bangun yuk, siap-siap ibadah yuk. Noe, yuk kita ibadah yuk, siap-siap yuk. Adik-adik, adakah yang pernah mengalami kejadian seperti Noe dalam video tadi? Di hari Minggu, waktunya ibadah online, tapi karena malam sebelumnya kita kurang tidur, akhirnya pas bangun pagi, kita masih mengantuk. Lalu kita tergoda untuk tidur lagi. Padahal kan hari Minggu waktunya ibadah online. Nah adik-adik, seperti cerita firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Mary, bagaimana iblis berusaha mencobai, menggoda Tuhan Yesus waktu di padang gurun. Tapi kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus berhasil melawan godaan itu. Nah adik-adik, bagaimana ya dengan cerita Noe kelanjutannya? Wah, Kak Devi sih penasaran, apakah Noe berhasil melawan godaan atau Noe kembali tidur ya? Adik-adik, kita saksikan yuk kelanjutan videonya. Puji Tuhan ya adik-adik, akhirnya Noe berhasil melawan godaan untuk tidur kembali. Dan Noe bisa beribadah online tepat waktu. Kira-kira mengapa ya Tuhan Yesus dan Noe bisa berhasil melawan godaan iblis? Kenapa ya? Untuk menjawab pertanyaan tadi, Kak Devi akan melakukan eksperimen berikut ini. Di sini sudah ada 2 wadah yang menggambarkan kehidupan kita. Di dalam wadah ini berisi air yang melambangkan banyak sekali godaan di dalam hidup ini. Dan ini adalah pewarna yang melambangkan diri kita. Di wadah yang pertama ini adalah yang akan terjadi jika kita menghadapi semua godaan dengan kekuatan kita sendiri. Kita lihat, apa ya yang akan terjadi? Tiba-tiba datang godaan untuk terus bermain handphone. Padahal sudah waktunya belajar atau tidur. Lalu godaan untuk marah-marah sama mama papa karena gak diizinin keinginannya. Kemudian ada lagi godaan untuk tidak saat teduh dan tidak baca firman Tuhan. Wah, tenggelam. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan tenggelam. Kita akan dengan mudah untuk kalah terhadap godaan-godaan iblis. Nah, coba kita lihat wadah yang satu lagi. Wadah ini sama berisi air yang menggambarkan kehidupan manusia yang penuh dengan godaan. Tapi di sini ada yang berbeda. Kakak mau mengajak adik-adik melakukan sesuatu. Misalnya, adik-adik
mau membaca firman Tuhan. Lalu adik-adik mau mengingat firman Tuhan setiap hari. Setelah itu adik-adik mau melakukan firman Tuhan setiap hari. Kemudian mau ibadah sekolah minggu. Walaupun ada banyak godaan, misalnya godaan malas atau kita lagi enggak mood, tapi kita mau setia dan taat lakukan itu semua setiap hari. Dan juga tidak lupa kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa lihat apa ya yang akan terjadi. Wow, warnanya tidak tenggelam, malah mengapung di atasnya. Ini artinya kalau kita mau melakukan semuanya itu setiap hari, maka kita akan kuat. Kita akan menang melawan godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kalau adik-adik rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, lalu rajin ibadah online juga, tetap berdoa juga, Kak Devi yakin sih adik-adik pasti juga bisa menang melawan setiap godaan dari iblis, seperti Tuhan Yesus dan Noe dalam video tadi. Jadi yuk adik-adik kita tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan ya, agar bisa menang melawan godaan. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Teman-teman, ada teman kita nih yang mau bagi berkat. Yuk kita lihat sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. 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 Teman-teman, kita sudah berada di akhir ibadah. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Kak Foni. Yuk, sama-sama adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami membawa adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang menjamah adik-adik kami Tuhan, semakin bertumbuh mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang memberkati Tuhan dan membuat berhasil Tuhan apa yang
keluarga mereka Tuhan, lakukan Tuhan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh Tuhan meminta pimpinan Engkau dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan. Ketika mereka bersekolah, ketika mereka bermain Tuhan, penjagaan Engkau Tuhan sempurna atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman.